Yang paling inti dari kreativitas adalah jangan berhenti menjadi kanak-kanak, ya. Jangan berhenti nakal. Yang kita tadi bersama Mas Yunis tadi juga beberapa menceritakan bagaimana perjalanan kreatifnya, bagaimana dalam setiap kemunculan, bahkan kemunculan yang pertama nih sudah disamain dengan situasi orang, dengan Abdullah WM, presidennya, Suparsi juga sumpah ini. Sutarji itu ngomong Mas Yunis itu penyair lugu. Kalau Abdul Hadi bilang itch itu ya apalah namanya gitulah. Tapi kita tahu bahwa kemudian pada tahun-tahun berikutnya begitu ada juri tetap yang juga menyertakan Abdul Hadi dan juga Sutarji memutuskan juga Mas Yunis itu misinya menang dalam lomba yang tahun berikutnya. Saya kira kita sudah tahu semua latar belakangnya. Enggak, ini penting karena saja-saja Yudhistira itu ya saja-saja yang banyak yang selengean gitu, bahkan dengan sadar dia mengejek-ejek gitu. Bahkan ketika salah satu cerpennya masuk ke Horizon itu Mas Yudhis itu ngomongnya malah ini karya yang sangat berbobot karena sulit dimengerti. Saya nggak bertanya, saya cuma kagum aja dengan karya-karya Bapak Yudhistira. Karena pada tahun 82 itu saya sudah sempat baca novel-novelnya. Waktu itu saya masih SMA. Jadi bagi saya itu menjadikan sebuah inspirasi bagi saya. Sekarang saat ini saya sedang belajar menulis skenario film. Jadi bisa untuk referensi belajar. Saya sangat kagum dengan Bapak dengan karya-karyanya. Oke, tidak ada pertanyaan tapi kekaguman dan ingin belajar ya Mbak Neri. Berikutnya belajar skenario sama Sunar ya Mbak Neri. Nanti lain ceritanya. Mbak Nurita. Begini Pak Yudhis, penghargaan pertama diterima di tahun sekitar 75-76. Itu saya belum lahir Pak. Biasa. Pertanyaannya adalah waktu itu Pak Yudhis merasa mendapat seperti dia kayak diremehkan ya dengan senior-senior itu. Apakah itu setelahnya menjadikan semacam perasaan kayak dendam atau gimana pada senior-senior Pak Yudhis setelah itu? Begitu Pak. Karena mungkin saya yang merasakan ya Pak ya di dunia teater atau juga yang di dunia teater. Seolah-olah orang-orang yang di atas kita itu ya menganggap dunia itu seperti gimana gitu Pak. Nah itu apakah Pak itu juga akan merasakan seperti itu, memperlakukan dunia juga seperti itu Pak setelah mendapat pengakuan oleh Pak Suparji dan sebagainya itu. Oke, kira-kira itu ya. Jadi kita sambung penanya berikutnya nanti jangan-jangan ada beberapa bisa dijawab bersama. Tadi Mbak Nunung Nita lebih ke sebagai junior diperlakukan senior. Kan ini mungkin juga bagian yang curhat Mas. Mbak dari saya. Perkenalkan nama saya Dari, saya asli Gunung Kidul. Oh. Yang saya tadi sempat disebutkan tentang pendidikan yang bersifat sentral. Nah, saya pendidikan sentral. Metode sentral. Ya, metode sentral itu saya agak penasaran dengan itu, mohon nanti jelaskan. Oke, ini pertanyaan Mbak Nadi lebih pada persoalan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Siska Mas Agi bersama Mas Yudhis tentang sekolah untuk para kaum duafa.
Silakan Mas Bugis, 3 pertanyaan tadi, gimana caranya nulis, terus gimana sebagai junior yang dilecehkan senior, terus kemudian yang terakhir tentang pendidikan generasi senior. Silakan. Ya Mbak Nini, terima kasih sudah membaca karya saya sejak awal. Ya memang banyak ketika saya menulis juga masih remaja umur 20-an, pembaca saya juga umur segitu, 17, 15, 20-an juga. Jadi kami sama-sama menua, jadi antara saya dan pembaca saya juga sama-sama menua. Jadi kalau generasi pasti itu sudah pernah membaca Arjuna Maturity dan cerita-cerita saya yang lagi gadis dan high dan sebagainya. Ya menyenangkan. Semoga memang memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi. Kalau Mbak Nuring tadi, saya karena sejak awal, sejak di Jogja, sejak SMP, SMA di Jogja, saya sudah bergaul sama teman-teman yang terutama dengan saya punya soulmate di Jogja di bidang teater dan sastra, itu Said Bakar, anak buah dari Azwar Anak di teater alam. Dia juga sama belinya dengan saya. Jadi dan juga ya memang ada semacam built-in di dalam karya saya. Sikap saya selalu adalah sinisme, parodi, ya ironi, itu menjadi bagian dari semangat kreatif saya. Jadi ketika menghadapi pelecehan seperti itu, ya saya cuma ketawa aja karena saya juga selalu melecehkan mereka itu. Saya ketika saya menuliskan sajak-sajak ini kan memang dengan sikap anti mainstream. Sejak SMA di Jogja sudah anti mainstream. Ketika teman-teman di Jogja berkiblat kepada Mas Umbu di Purwokerto Jogja, saya bersama saya bahkan di alun-alun bikin gerakan sendiri gitu. Jadi ngeledekin MH, ngeledekin Linus Suryadi sudah biasa. Jadi kalau saya diledekin pun sudah biasa, apalagi cuma seperti itu. Jadi tidak ada dendam antara kami. Jadi karena memang bagian dari sikap kreatif. Karena memang sajak-sajak ini ditulis dengan sikap seperti itu, anti mainstream, menolak pakem-pakem yang sudah ada, teori-teori estetik yang sudah ada. Saya pengen menulis seperti yang saya suka, yang saya mau. Kalau kamu bilang itu brengsek, aku bilang biarin, kan itu adalah kredonya. Jadi tidak masalah kalau para senior itu merasa marah, ya salahnya sendiri. Orang saya akhirnya saya bilang, sebetulnya yang tidak layak mendapatkan dia itu mereka itu. Mereka tambah marah, tahu aja biarin. Maksud saya ini Pak, menjadikan dendam, membalas dendam kepada generasi di bawah Pak Yudis tadi gitu. Pak Yudis membalas kembali kepada generasi. Gak ada gunanya buat apa, kalau setiap generasi setiap orang berbeda. Biarin. Gak ada begitu, karena saya gak peduli yang gituan lah. Karena saya boleh puasa apa gitu, yang tidak seorang lain. Saya biarkan. Iya. Ya gitu Mbak, jadi nggak ada video-video terlalu cetek atau kehidupan kita, jiwa kita menentukan. Ya baper sih. Dan pendendam. Ikhlaskan, abaikan. Mbak dari tadi tentang pendidikan, ya metode sentra itu metode yang inisiasi oleh Amerika di Florida, Amerika Serikat, untuk memajukan berbagai teori pendidikan dari ada namanya kan ya bukan tapi metode yang digabung oleh Tangusin, Lego Emilia, Montessori dan sebagainya digabung dalam menjadi satu. Ini sebuah pendidikan karakter yang luar biasa menarik, dan itu kegiatannya berbentuk sentra-sentra. Ada 6 sentra yang dikembangkan di sana, juga di sekolah kami itu. Sentra seni, sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra tinta, sentra lalong, dan sentra persiapan itu. Jadi anak-anak
kelas, setiap hari anak-anak berpindah kelas dari gurunya saya. Tapi yang paling inti adalah ini basic pendidikan non-direct teaching dan bertumpu pada pembangunan karakter lebih utama karena pembangunan akademis itu lebih mudah kalau karakternya sudah lebih bagus. Itu kira-kira penjelasannya saya sudah tulis 350 halaman. Kira-kira intinya. Ya, terima kasih. Nanti bisa ditelapi lagi dengan membaca apa yang sudah ditulis Mas Widi. Ya, bisa googling di metode center atau pendidikan karakter dengan metode center itu banyak tulisan saya tentang itu. Saya kira lembaga pendidikan yang dibangun Mas Yudis dan Mbak Siska itu sesuatu yang sangat serius sehingga Mas Yudis itu absen dalam semua kegiatan sastra. 10 tahunan absen sama sekali tidak apa ya bukannya tidak menulis tapi tidak terjun ke kancah itu baru pada tahun 2017-an 2015 muncul dan juara lagi kan. Kira-kira demikian. Kita buka lagi untuk penanya berikutnya. Selamat sore. Aku panggilnya Eyang atau Kak ya? Panggil kakak. Panggil Mas. Saya panggil Bapak Aceh, Pak Yudis. Jujur ini pertama kalinya saya datang ke pembacaan sajak gitu. Kalau nggak diajak sama Mbak Tiwi mungkin saya nggak akan tahu gitu. Saya adalah tipikal orang yang suka menulis, Bapak, dari semenjak SD gitu. Kebetulan saya juara lomba selalu tingkat SD tapi satu sekolah. Gini Pak, ketika saya dewasa saya menyadari bahwa ada bakat menulis dalam diri saya yang akhirnya baru keluar gitu. Cuman saya itu orangnya apa ya Pak, kalau melihat misalnya satu paragraf atau mungkin beberapa kali kalimat cerita tidak sempurna bagi saya, itu saya langsung hapus semuanya. Nah itu kan jadinya penghambat saya untuk akhirnya mengembangkan lagi karakternya, terus mengembangkan lagi ceritanya gitu. Nah melihat Bapak yang sampai non sewu sudah Adi Yuswo sudah sepuh ya, sudah sepuh. Kan tadi kan dibilangnya manusia ya. Jadi ya gimana ya bilang, oke, saya akan bilang bahwa Bapak itu sudah senior gitu, sudah senior. Mature, oke. Bapak sudah mature tapi masih bisa berkarya, bahkan sampai juara-juara seperti itu. Bagaimana Pak? Maksudnya apa sih tips-tips buat kita anak-anak muda ini yang memang baru mulai berkarya dalam menulis, entah itu saja ataupun cerita. Anyway, ulang-ulang Bapak sama saya sama tanggalnya. Iya. Ya, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Mbak siapa? Laras. Mbak Laras ya. Mbak Laras tadi menanyakan apa Mbak? Enggak nanya ya. Tipsnya. Sebenarnya tipsnya ada dalam kumpulan bukunya itu jangan lupa bercinta. Dia belum dewasa. Belum dewasa. Oke, yang berikutnya ke Mas Mai. Halo Mai. Terima kasih. Pertama-tama apresiasi yang sangat besar pada Pak Yudis Tira. Kemudian yang kedua saya mau tanya Pak, ini nggak ada anak-anak mungkin ya. Jadi Ya, ada itu ya. ada ya. Apa satu nanti Sudah dewasa kok. Mesti rusuh pertanyaan. Agak rusuh pertanyaannya. Bagaimana pesan Bapak kepada kami mungkin penulis muda? Karena di zaman ini ketika menulis romans itu kami kehilangan sense pasar itu menginginkan cerita romans itu selalu sensual, selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Jadi berbeda dengan penulis lawas yang mungkin cinta itu begitu menggemaskan gitu. Cinta itu begitu bukan hanya soal aktivitas seksual
tentang aktivitas seksual, tapi tidak sevulgar sekarang dan tidak terlihat bahwa itu sekedar untuk meminta pasar, sekedar menuruti perintah pasar gitu. Tapi memang benar-benar menunjukkan sebuah estetika gitu. Tapi kan kalau sekarang, mohon maaf ya, nulis yang angkatan saya umur 30-an, umur 20-an itu kelihatan banget ini. Ini nulis itu dibumbui dengan seperti itu hanya untuk menuruti perintah pasar, hanya untuk menuruti pangsa pasar. Betul. Nah, saya minta kiat-kiatnya gimana sih cara menulis romance yang beberapa karya Bapak memang romance ya, dan sangat menggemaskan gitu. Bukannya gimana sih kita bisa memaknai cinta itu memang harus dikenal, cinta itu memang harus diratapi, cinta itu memang harus dikenali. Itu dari kecemasannya itu sendiri, bukan dari aktivitas fisiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita generasi milenial terutama ya, bagaimana kita melawan perang pasar ketika kita menulis ideologi kita gitu. Kan penulis lawas itu walaupun itu tulisannya romance, tetapi pasti ada sisipan ideologisnya gitu. Padahal sekarang pasar tuh nggak mau itu yang baca-baca kayak gitu. Bagaimana cara menulis yang ideologis, yang benar-benar ini idealisme saya, tetapi bisa menarik, bisa semenarik mungkin, bisa digemasi, bisa diterima, bisa diterima oleh pasar. Oke, terima kasih Mas Bis. Ya, Oke ya, Mas Mai itu tenaga kurang. Terima kasih. Terus terang saya baca karya Mas Dikis itu dan mengoleksi itu hanya baca ketika gigi gitu. Ketika saya masih muda itu begitu membaca itu gitu. Terus sudah saya sastra tidak begitu hanya mengikuti meskipun saya juga menulis dulu. Yang selalu jadi pertanyaan saya gitu kan, banyak penyair itu lahir dan bisa menjadi maestro itu justru ketika usia mereka mungkin 20-an. Contoh yang paling dekat itu Rendra itu. Tidak ada lagi sajanya sesuka orang-orang pecinta, Bagus Poli dan lain-lain. Tapi yang tuliskan Mas Sonal itu, itu ya selesai gitu. Nah, saya melihat kemudian membaca itu kuncinya mungkin pada Mbak Siska. Ketika saja sikat gigi itu Mas Dikis masih sangat muda gitu. Terus menikah dengan yang jauh lebih muda gitu. Sehingga ada power Mas Dikis itu selalu muda mengikuti usia Siska. Nah, pertanyaan saya, ide-ide yang keluar dari Mbak Siska gitu kan, seperti Mas Dikis katakan bahwa selalu ingin berbeda, tidak ingin terjebak pada fungsi-fungsi yang lalu, baik untuknya, temanya, segala macam. Nah, saya ingin tahu rahasia apa sehingga selain itu jangan lupa cinta itu hasrat yang menimbulkan puisi baru itu karena banyak penyair yang kuku
syukur ketika usia 30-40 gitu sudah selesai gitu kan. Sementara Mas Yudis saya enggak gitu. Oke, nah proses perjalanan itu yang saya ingin tahu, selain jangan lupa bercinta. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Yudis juga. Jadi menurut Mas Jika itu Mbak Siska adalah kunci. Tapi setelah itu apa? Itu kan pertanyaannya, setelah itu apa? Saya lupa sedikit tadi menguraikan tentang Mbak Siska adalah kunci. Itu salah satu juga rahasia dari Mas Yudis adalah bahwa kenapa waktu itu memacari Mbak Siska itu. Karena sebagai penulis nih, dia tidak ingin bukunya itu sudah ditulisi. Jadi beliau mau mulai dengan buku kosong sehingga tulisnya itu enak, itu juga salah satu rahasia. Kira-kira itu ya, 3 pertanyaan Mas Yudis, bagaimana tipsnya apa, terus kemudian beliau ini terjebak dalam apa ya, betul-betul pasar sehingga dia harus tunduk. Ya kalau mau miskin ya nggak apa-apa kan Mas kuat. Terus kemudian yang Jika menanyakan tentang selain itu atau setelah itu, setelah insiden dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Mbak Lastri itu makanya kalau mau menulis aja, jangan pedulikan yang lain. Seperti saya mau menulis yang suka-suka saya. Jadi tema-tema yang saya pilih juga ini awal saja sih begitu. Kenapa? Yang paling penting saya mau menulis apa yang saya mau dengan cara saya. Saya tidak mau mengikuti arus mainstream pakem-pakem yang sudah ada. Jadi biar bikinlah pakem-pakem baru berdasarkan karya saya. Dan itu kayaknya sudah dilahirkan juga setelah banyak polemik saja sikat gigi. Maka saya menulis tentang sikat gigi, asbak di meja, sajak sabun mandi, sajak barang pecah belah, suka-suka gue. Jadi ketika dibaca, apakah jelek, apakah bagus? Ya kalau merasa itu jelek ya koreksi. Kalau merasa itu bagus, ya koreksi lagi. Jadi tidak berhenti melakukan perbaikan. Tapi kalau mau buang sekaligus ya sesukamu juga, kamu yang tulis kamu buang itu. Tapi kamu tidak akan pernah menjadi penulis. Jadi sampah-sampah itu masuk dalam satu folder tersendiri di laptop itu. Ini sampah, ini setengah sampah, ini calon sampah. Itu masing-masing disimpan folder itu nanti akan berguna suatu saat. Yang penting semangat terus menulis. Jadi jangan pedulikan orang lain. Dan kalau mau sekarang kan inilah yang mau ke Mas Tribun ini. Sekarang ini zaman IT, zaman telepon pintar, itu anak-anak milenial itu bisa lakukan apa saja dengan alat itu, bisa menulis apa saja, kapan saja dipublikasikan tanpa melalui sensor, tanpa melalui kurasi, tanpa melalui redaktur, tanpa harus antri berbulan-bulan, langsung tulis kata-kata share gitu kan, dibaca 10.000, nggak ada yang baca 10 juta, lagi nih internet. Jadi zaman berubah ketika saya sudah mengalami. Untuk menulis itu cari mesin tik karena redaktur tidak terima tulisan tangan, cari mesin tik aja udah masalah. Hari atau setiap rumah punya mesin tik jalan berpinjam kan, susah. Jadi itu udah satu proses yang menghambat semangat penulis sebetulnya. Tapi saya bisa mengatasi itu dengan dia akhirnya dapat pinjaman gitu ya, tulis kirim. Kemudian dikirim bukan langsung dimuat kan, harus antri dulu, dipulangin dulu, dikembalikan, nunggu lagi berbulan-bulan, nunggu kayak Mas Umbu nunggu komentar sedikit aja, maju terus. Jadi itu udah berbunga-bunga itu sepanjang Malioboro rasa gagah ke jalan. Padahal cuma dibilang gitu aja. Tapi semangat tulisnya memang saya punya stimulus yang luar biasa. Sejak SD kelas 6 itu saya punya guru bahasa Indonesia di Subang yang luar biasa. Dia selalu memberikan PR
pelajaran mengarang setiap pekan kepada muridnya, dikasih tema berbahasa, misalnya harimau mati meninggalkan gadi, gajah mati meninggalkan belang. Saya Bapak aja sih. Sudah pada menebak apa sebetulnya? Ya. Mas Daru tahu terusannya. Ya nanti Bang Yurjo. Ya tema-tema begitu itu merangsang saya untuk mengarang. Saya suka pelajaran mengarang dan dikumpulkan dapat nilai 100 selalu yang terbaik di kelas. Nah, saya ketika itu juga saya membaca sebagai anak Sunda, lagi Sunda, saya membaca sastra Sunda, sastra Jawa, membaca kopi membaca kita kopi karame, komik prestasi, ya. Dan penjaga baru, penjaga lama saya sudah gemar membaca sejak SD. Mungkin itu yang menyebabkan saya punya satu kosakata bahasa yang cukup banyak. Nah, ketika waktu saya pindah ke Jogja di Taman Dewasa Jetis, ini juga anugerah buat saya dapat guru bahasa Indonesia sekaligus guru bahasa Jawa yang luar biasa, Pak Suparto namanya. Untuk anak yang dari tinggi Sunda masuk ke Jogja, saya harus berbahasa Indonesia dan mendapatkan pelajaran sastra Jawa yang begitu dahsyat. Saya sangat bersemangat, dan kalau ulangan bahasa Jawa sebagai anak baru ini, saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Dan anak Jawa, anak Jogja pada kalah, saya nggak tahu mereka bahasanya seperti apa. Jadi itu menyebabkan bertambahnya pengalaman berbahasa sastra di dalam. Makanya ketika saya berkelas 3, saya berani-beraninya di masa calon pendek, saya keluar di Malioboro, saya ke Jogja, ada nama-nama ikon lagi, ada semangat dengan sosok turunan sastra Asmara, Koyo, para senior yang sudah masuk ke rubrik yang lebih tinggi, Sabana. Sementara yang anak-anak baru kan masih di persada. Saya gaul, saya ketemu Tunggu, saya masuk di kantor Purwok Jogja, ketemu MH, ketemu para peneliti Simbolon, ketemu Abdul Hadi WM, ketemu Toto Widoyo, ketemu banyak lagi dari Pak. Saya ya, Pak Adi jarang ke Purwok Jogja, karena Pak Adi saya diserikan kan punya warung roti bakar di depan kantor pos. Itu muara dari seluruh gerakan dari Boro-Boro menuju warungnya dia. Ada kemudian saya ketemu dengan Bobo Tinggi, ada Daniel Lapidai, para pangeran Boro-Boro yang sudah menempati posisi tertinggi di dunia. Gaul seperti itu, gaul dengan bacaan, gaul dengan teman-teman, itu menyebabkan satu pengalaman yang penting. Nah, generasi milenial sangat dimudahkan untuk mendapatkan akses kepada pengetahuan, kepada bacaan, jutaan buku ada di HP-mu itu. Mau bahasa Prancis, mau bahasa Jerman, tinggal klik, terjemahkan, ataupun kalau karyamu diterjemahkan ke dalam bahasa asing dengan mudah satu klik jadi. Jadi apa masalahnya? Kenapa masih jelek? Gitu? Karena kamu tidak membaca. Karena kamu malas menulis, takut menulis, kayak begitu. Yang ketiga, di perintah pasar itu siapa? Pernah kita enak aja. Aku tidak mau diperintah pasar, aku menulis apa yang aku mau gitu. Ada pasar menerima gitu. Para juri yang dulu menjadi aku pun menerima gitu. Jadi kita harus punya kepribadian, keberanian. Jadi ada jebakan apa bukan jebakan? Ini proses. Ada masalah erotisme itu hal fase yang harus dilalui oleh setiap orang. Yang ada fase bayi, fase anal, fase oral itu harus dilalui dengan baik dan benar. Nah, kita punya imaji yang bertebaran. Kalau kemudian kamu terjebak memasuki menjelajahi erotisme, sensualitas, ya wajar aja, kan? Apa salahnya? Nah, pasar memang menghendaki kita seperti itu, aku nggak yakin. Cuma jangan itu ilusi saja gitu. Karena pasar bisa menerima apa saja. Dan tinggal kamu mau masuk di mana, apa yang mau kamu produksi dan itu. Itu yang kita harus lakukan. Sebab erotisme itu penting buat hidup. Kalau tidak ada erotisme, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan.
Kalau tidak ada seksualitas ya saya tidak akan pernah menikahi istri saya. Nah, itu penting. Jadi, nah itu menyambung Mas. Kuncinya memang ya kenapa? Ya mungkin sudah nasib saya mendapatkan jodoh yang 13 tahun lebih muda dari saya. Yang ketika saya bertemu pertama kali dia masih SD dan kemudian saya tidak jatuh cinta sebelumnya karena tadi sudah dikatakan saya teman kedua orang tuanya jadi saya sering main ke rumahnya. Dia lebih nak saya ke temannya ibunya itu ya? Enggak juga karena teman ibunya nggak ada yang karena saya sering ke rumahnya dia itu bawa kata saya yang satu minggu depan bawa kata saya yang lain dia mah nggak tahu dia nggak beli gitu catat saudara-saudara kayak begitu. Nah ketika saya umur 31 dia 19 itu kok seperti Pangeran Charles dan Lady saya. Sama ternyata mereka menikah seperti juga Charles dan Diana itu 31 dan 19. Ya ini juga sesuatu. Jadi memang hari berkisah. Ya sejak itu maka kok saya baru terlambat baru 2 tahun lalu bilang jangan lupa bercinta. Karena ini sebenarnya bagian dari solusi stres pandemi kemarin karena saya terkena juga COVID terkapar selama 1 bulan dan diurus oleh wanita cantik itu dengan setiap malam membawa kunci Inggris yang akan menyelamatkan hidup saya karena setiap kali dia harus buka tabung oksigen tabung oksigen dikasih kunci Inggris karena itu kan kuncinya kunci Inggris tabung oksigen harus dibuka dengan itu kan kunci Inggris supaya bisa dimasukin jadi 2 jam sekali diganti jadi kalau aku kelihatan sesak nafas dia datang dengan kunci Inggris sisaku beri kunci Inggris yang menyelamatkan aku dengan itu jadi Mas semangat tadi sebetulnya yang paling inti dari kreativitas adalah jangan berhenti menjadi kanak-kanak, jangan berhenti nakal. Ya. Jangan lupa untuk terus girang di dalam berkarya. Karena karya itu kan setengahnya main-main, setengahnya serius, dan harus dilakoni dengan girang. Terus dia buat tentang terus mikirin seks. Bagian pasar juga terima karyanya nggak jadi. Ya jangan dipikirin itu terus. Biar aku aja yang ngurusin. Karena iya, jadi buka kewawasan supaya kita bisa melihat yang lain. Kuncinya tadi adalah bahasa Inggris. Tetap jangan berhenti nakal, jangan lupa bermain, bahasa gitu. Ya situ saja. Kuncinya ada kunci Inggris. Ketahuan. Dunia sastra mungkin saya nggak berani memastikan perlu berterima kasih kepada Siska Mas Hadi. Karena kuncinya adalah dari berbagai macam itu tadi muncul buku-buku yang oleh beberapa juri yang punya kompetensi yang luar biasa yang menjadi Mas Yudi dulunya itu mendapat juara itu terus gitu. Itu kira-kira gitu. Nah, Mas Yudi ini adalah saudara kembar Nur Camarindra Mas Hadi. Kita agak susah untuk membedakan antara Nur Yudis dan Nur karena sama-sama penulis, sama-sama datuk, sama-sama penyakit, dan seterusnya gitu kan. Yang membedakan itu cuma pendampingnya. Kalau kita lihat Mas Nur itu, pokoknya asal dia main TikTok, itu berarti kalau Mas Yudis dengan kakaknya, kita tunggu TikTok-nya itu nggak ada. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk acara sore hari ini. Ini kesempatan besar buat kita untuk belajar bersama. Terima kasih Mas Yudis dan teman-teman Mas Uki, Mbak Vita, Mbak Siska. Kita akan tutup acara ini.
Mas di Wonosobo. Oh, Tiap hari Senin panggung rakyat itu ya. Panggung Jam berapa? yang baru